Kejutan di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong gaet 3 pemain baru untuk timnas Indonesia. Maar ja, weet je, ik wil gewoon nu niet een keuze gaan maken of iets. Het moet gewoon fit blijven, dat is het belangrijkste nu op de club. En ja, mijn focus ligt gewoon op de club. Miliano Jonathans buka suara soal peluang main di laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejutan di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong gaet 3 pemain baru untuk timnas Indonesia. Persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2024 telah dimulai, dengan pelatih Shin Tae-yong mengumumkan nama-nama pemain yang akan memperkuat skuad Garuda. Dari 25 nama yang dirilis, beberapa di antaranya merupakan wajah baru yang belum pernah mencicipi atmosfer tim nasional di kelompok usia manapun. 3 nama mencuri perhatian dalam daftar tersebut, Rahmat Arjuna, Ricky Pratama, dan Armando Obed Oropa. Ketiga pemain ini mendapatkan panggilan pertama mereka untuk membela Indonesia di ajang bergengsi Asia Tenggara, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Pemanggilan ini menunjukkan keberanian Shin Tae-yong untuk memberikan kesempatan pada talenta muda, meski menghadapi tantangan besar dalam persiapan dan pematangan strategi. Bagaimana perjalanan mereka hingga ke titik ini, dan apa yang membuat mereka layak dipilih? Rahmat Arjuna, winger berusia 20 tahun dari Bali United, menjadi salah satu nama baru yang dipanggil Shin Tae-yong. Pemain asal Bulukumba ini telah menunjukkan perkembangan pesat sejak debutnya di Liga 1 pada musim 2022-2023. Musim ini, Rahmat mencatatkan 1 assist dari 8 penampilannya bersama Bali United. Statistik ini mungkin terlihat biasa, tetapi Shin Tae-yong melihat potensi besar dalam kemampuan teknik dan daya eksplosifnya di sisi sayap. Ricky Pratama, striker muda asal Sidoarjo yang bermain untuk PSM Makassar, juga mendapatkan kesempatan emas dari Shin Tae-yong. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, Ricky telah tampil konsisten di Liga 1 musim ini dengan mencatatkan 2 assist dari 11 laga. Sebelumnya, Ricky pernah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas, tetapi belum pernah mendapatkan menit bermain. Pemanggilannya kali ini menjadi kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya sebagai solusi lini depan. Salah satu kejutan terbesar adalah pemanggilan Armando Obed Oropa, winger 21 tahun dari PSBS Biak. Pemain kelahiran Serui ini belum pernah memperkuat timnas di level usia apapun, tetapi berhasil menarik perhatian lewat penampilannya di Liga 2. Armando mencatatkan 1 assist dari 8 pertandingan musim ini, sebuah performa yang cukup menjanjikan untuk pemain dari kasta kedua. Pemanggilannya oleh Shin Tae-yong mengindikasikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk bersaing di level lebih tinggi. Dengan motivasi besar dan dukungan tim pelatih, perjalanan Armando di Piala AFF akan menarik untuk diikuti. Selain nama-nama baru, daftar pemain timnas Indonesia juga mencakup 3 pemain naturalisasi, Rafael Struwijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Kehadiran mereka masih bergantung pada izin dari klub masing-masing, mengingat Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Peluang mereka bermain tergantung klub, tapi kami optimis, kata Nova Arianto. Ketiga pemain ini diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda, terutama dalam hal pengalaman bermain di level internasional. Kehadiran pemain naturalisasi adalah strategi Shin Tae-yong untuk menciptakan keseimbangan antara pemain muda dan pemain berpengalaman, sebuah kombinasi yang diharapkan mampu membawa Indonesia bersaing lebih baik. Pemusatan latihan, TC, dijadwalkan dimulai pada 26 November 2024 di Bali, dengan fokus utama pada pematangan strategi dan kebugaran pemain. Shin Tae-yong menginginkan para pemain hadir tepat waktu untuk memastikan persiapan berjalan lancar. Di TC ini, para pemain akan menjalani serangkaian sesi latihan intensif, termasuk simulasi pertandingan untuk mengasah kerja sama tim.
Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan diharapkan menjadi mentor bagi pemain-pemain muda. Laga pertama Indonesia melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 di Tuna Stadium akan menjadi ujian awal perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF. Persiapan yang matang menjadi kunci untuk menghadapi turnamen ini dengan percaya diri. 1. Robi Darwis, Persib Bandung. 2. Kakang Rudianto, Persib Bandung. 3. Ferdiansyah, Persib Bandung. 4. Zanadin Faris, Persis Solo. 5. Kadek Arel, Bali United. 6. Rahmat Arjuna, Bali United. 7. Made Tito, Bali United. 8. Ronaldo Kuateh, Muangthong United, Thailand. 9. Hoki Caraka, PSS Sleman. 10. Cahya Supriyadi, FC Bekasi City. 11. Erlangga Setio, PSPS Riau. 12. Alfrianto Niko, Dewa United. 13. Marcelino Ferdinand, Oxford United, Inggris. 14. Pratama Arhan, Suwon FC, Korea Selatan. 15. Asnawi Mangkualam, Port FC, Thailand. 16. Iqbal Gwijangge, Barito Putra. 17. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. 18. Doni Tri Pamungkas, Persija Jakarta. 19. Raihan Hanan, Persija Jakarta. 20. Riki Pratama, PSM Makassar. 21. Ananda Raihan, PSM Makassar. 22. Armando Obed Oropa, PSBS Biak. 23. Rafael Struijk, Brisbane Roar, Australia. 24. Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21, Inggris. 25. Ivar Jenner, Jong Utrecht, Belanda. Miliano Jonathans buka suara soal peluang main di laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Miliano Jonathans buka soal peluang memperkuat Timnas Indonesia di laga melawan Australia pada matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan pada Kamis, 20 Maret 2025. Winger Vitesse Arnhem itu menegaskan belum mau mengambil keputusan apakah akan memilih membela Timnas Indonesia atau Timnas Belanda U21. Pemain yang mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse Arnhem di usia 16 tahun itu mengaku ingin fokus membela sang klub hingga akhir musim ini. Ia mencoba mengembalikan kondisi fisiknya terlebih dulu setelah mengalami cedera panjang musim lalu. Jujur saja, saat ditanya apakah akan memilih membela Timnas Indonesia atau Timnas Belanda U21. Saya sudah pernah bahas soal peluang memperkuat Timnas Indonesia. Saya baru pulih dari cedera. Jadi musim ini saya ingin fokus dulu bersama Vitesse, saya ingin bugar sebaik mungkin, kata Miliano Jonathans. Okezon mengutip dari media Belanda Insta Voetbalzone, Jumat, 22 November 2024. Nanti di akhir musim saya baru akan mengambil keputusan, memilih Timnas Indonesia atau tidak. Intinya, saya belum mau mengambil keputusan sekarang. Saya ingin fokus dulu bersama Vitesse dan mencoba tetap bugar, lanjut winger berusia 20 tahun ini. Miliano Jonathans sedang menjalani musim terbaiknya bersama Vitesse Arnhem. Dari 13 laga Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, pemain berkaki kidal ini mengemas 8 gol dan 3 assist. Catatan itu membuat Miliano Jonathans untuk sementara duduk di posisi 4 pencetak gol terbanyak Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Ia hanya terpaut 2 gol dari top skor sementara, Zakaria Edah Chouri, SC Telstar. Karena itu, kehadiran Miliano Jonathans sejatinya sangat dibutuhkan membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Miliano Jonathans dapat diandalkan mengisi winger kanan. Baru-baru ini manajer Timnas Indonesia Yunus Nusi diketahui melakukan pertemuan dengan pemain Timnas yakni Marcelino Ferdinand. Dalam foto tersebut ada beberapa berkas terkait calon pemain naturalisasi. Dari banyaknya berkas yang ada, netizen dibuat gagal fokus dengan berkas yang memperlihatkan beberapa nama yang tertera di bagian paling atas berkas yang ada di meja Yunus Nusi. Di antara nama yang tertera ada nama Miliano Jonathans.